Untuk penyakit saya sudah hampir 10 tahun ya, kurang lebih menderita vertigo. Itu sudah ketergantungan sekali dengan obat. Saya melihat salah satu tayangan di televisi JAK TV, itu ada pengobatan alternatif. Pada saat itu saya benar-benar tertarik ya, karena memang tidak menggunakan media apapun ya, apakah itu ramuan atau mungkin alat-alat yang dipakai gitu. Yang lebih tertarik lagi buat saya itu yang disarankan oleh Ustadz Sony itu hanya dengan doa. Pada saat pertama kali saya di terapi itu sudah saya rasakan sekali, karena apa? Di samping vertigo yang saya rasakan, saya sempat tidak bisa tidur selama kurang lebih 8 hari. Nah, pada saat itu keluhan itu saya utarakan kepada Ustadz Sony. Alhamdulillah di awal terapi yang pertama itu sudah saya dapatkan manfaatnya ya. Kemudian saya bertemu untuk yang kedua kalinya langsung dengan Ustadz Sony. Saya diterapi kalau nggak salah 5 kali terapi. Alhamdulillah vertigo yang saya rasakan itu sampai saat ini ya sembuh ya. Saudara-saudara sekalian yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta hasil ciptaan Allah. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan daripada rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kondisi Anda sehat walafiat ya. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Medika Natura Terapi Kalbu, di mana di program ini kita akan menguak rahasia dalam sholat dan juga memberikan solusi khususnya untuk kesehatan bagi Anda dan keluarga Anda. Dan pagi hari ini sudah hadir nih, insya Allah sehat-sehat saja karena terlihat ya ada ceria, keceriaan dan juga kebahagiaan nih pagi hari ini. Senyumnya juga sudah rasanya hangat sekali ya. Dan langsung saja kita sapa Pak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu senyumnya ya Pak Mir, saya rasanya hangat sekali hari ini. Kayaknya sehat-sehat saja nih Pak ya. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah baik. Dan juga sudah hadir mantan pasien dari Pak Ustadz Sony Sutrisna yang bernama Ibu Laila. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Nanti kita akan sharing dengan Ibu Laila yang pernah menderita penyakit vertigo ya Ibu ya. Nanti kita akan bahas secara detail dan tema yang kami angkat pagi hari ini adalah sembuh berkat Allahu Akbar. Dan langsung saja nih kita bahas sekarang ini juga Pak Ustadz Sony kenapa nih ingin mengangkat sembuh berkat Allahu Akbar. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah dan berbahagia. Para pemirsa, sengaja kita angkat kembali tema kita pada pagi hari ini, yaitu Allahu Akbar, mengulang tema pada waktu hari Rabu kemarin. Karena saya pikir Allahu Akbar ini sangat penting untuk kita bahas bersama. Seperti kita ketahui bersama, pada saat kita sholat, setiap gerakan di dalam sholat kita itu selalu diawali dan diakhiri dengan Allahu Akbar. Pada waktu tablik Allahu Akbar, pada waktu ruku Allahu Akbar, pada waktu sujud Allahu Akbar, pada waktu akan duduk di antara dua sujud Allahu Akbar, pada waktu sujud lagi Allahu Akbar. Semuanya menggunakan Allahu Akbar. Padahal kita mengetahui bahwa Asmaul Husna ada 99. Di sana selain Allahu Akbar banyak sekali yang lainnya. Tapi kenapa yang digunakan hanya Allahu Akbar? Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, khususnya saudara-saudara yang beragama Islam,
bahwa sholat diturunkan ke muka bumi ini tujuannya hanya satu, agar si pelaku sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang apa korelasi keji dan mungkar dengan Allahu Akbar itu? Para pemirsa, kenapa kita harus melatih Allahu Akbar kita setiap saat di dalam gerakan sholat? Karena untuk bisa memahami kebesaran Allah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Bayangkan saja kita melatih diri kita untuk mengenal Allahu Akbar di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya. Kita ulang lagi hanya untuk mempelajari Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab pada saat kita mempelajari Allahu Akbar itu, kita akan bertabrakan dengan diri kita sendiri. Kita akan bertabrakan dengan ego kita sendiri. Kenapa bertabrakan dengan ego kita? Karena ternyata di dalam Allahu Akbar, di dalam kerajaan Allah yang meliputi langit dan bumi, seperti yang telah Allah jelaskan di dalam ayat kursi, di mana kerajaannya meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Ternyata isinya itu ada yang menyenangkan bagi kita dan ada yang tidak menyenangkan bagi kita. Ada yang satu suku dengan kita, ada yang tidak satu suku dengan kita. Ada yang satu agama dengan kita, ada yang beda agama dengan kita. Ada yang beda ras dan ada yang beda golongan. Baik, sebelum dilanjutkan, Pak Ustadz Sani ada yang mau lewat berikut ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura, Terapi Kalbo. Green Sedayu Bispa, a new development by Agung Sedayu Group, gudang multiguna, Cakung di sebelah Jakarta Garden City, harga 2,3 miliar, 24 kali angsur termasuk PPN. Dan Mogot, harga 2,8 miliar rupiah, 24 kali angsur termasuk PPN. Akses langsung tol. Konsep desain modern fungsional. Keamanan 24 jam dibantu aparat. Bebas banjir. Bebas kuli bongkar. Hubungi 021 559 66500. Tetap di Garas Musik bareng Patra sama Reven. Hai, saya Rona. Dan saya Tika. Kita punya roti-roti enak seperti yang satu ini, ada roti celup. Ada juga roti sobek. Ada juga roti isi ya. Ada juga yang namanya roti sosis spesial. Kita punya roti sosis. Yes, ada juga roti narsis. Ada juga roti resik. Terakhir ada roti garnish ya. Jangan lupa nih isi akhir pekannya dengan menyaksikan roti bakar. Sabtu dan Minggu hanya di Jak TV, My City, My TV. Hai, saya Ferry Salim. Saya ingin mengucapkan happy birthday untuk Jak TV yang ke-6. Dan 6 tahun itu berarti sudah belajar merangkak, sudah belajar berdiri, sudah bisa berlari. Tapi mudah-mudahan larinya semakin kencang, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Jadi akan menjadi sehat. Kalau udah umur 6 tahun kan dia biasanya sehat, imunisasi juga udah lengkap kayaknya. Tapi yang jelas sukses selalu, mudah-mudahan maju terus, kemudian semakin banyak program-program yang luar biasa bermutu, berkualitas untuk kita semua. Baik, kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu dan kami membuka line telepon bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung di sini. Silakan saja hubungi 021 5155 111. Namun sebelumnya kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai sembuh berkat Allahu Akbar. Silakan Pak Ustaz. Iya. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, pada saat kita berusaha untuk mendalami Allahu Akbar itu, di sanalah kita berhadapan dengan ego kita. Karena ternyata di dalam kerajaan Allah yang beserta isinya tadi, di sana terjadi banyak kali perbedaan, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan bagi kita. Baik yang satu suku, baik yang satu agama, baik yang satu ras, baik yang satu golongan, maupun yang berbeda-beda. Semuanya berada di dalam kerajaan Allah. Dan kata Allah itu adalah miliknya. Bayangkan saja para pemirsa, kita harus mau menerima perbedaan tadi.
Nah, di sini kita perlu melatih diri kita secara intensif, secara berulang-ulang, karena tidak gampang, sekali lagi. Tidak mudah bagi kita untuk melawan ego kita tadi. Kita perlu melatih diri kita. Nah, lewat sholat itulah kita melatih diri kita. Di pagi, di subuh, di azhar, di maghrib, di isya. Bahkan di waktu malam pada saat kita qiyamul lail, kita mengucap Allahu Akbar sebagai sebuah perwujudan bahwa kita mau, sekali lagi, bahwa kita mau menerima seluruh ciptaan Allah, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan di seluruh alam jagat raya ini. Bahkan kita pertegas lagi pada saat kita melakukan doa iftidal misalkan. Di sana yang kira-kira artinya, ya Allah, segala puja dan puji bagimu di atas langit, di muka bumi ini, dan sesudahnya sebanyak bilangan yang kau kehendaki. Artinya apa? Di dalam kerajaanmu yang berbeda-beda dengan egoku ini, semuanya terpuja dan terpuji. Itu kita statementkan, itu kita ucapkan di dalam setiap kita melakukan sholat, para pemirsa. Karena memang tidak gampang untuk bisa menerima seluruh ciptaan Allah yang berbeda-beda tadi. Karena itu diturunkan sholat. Kita melatih diri kita secara intensif. Agar suatu hari nanti, insya Allah kita mau menerima semua ciptaan yang berbeda-beda tadi. Dan kalau kita sudah bisa menerima ciptaan yang berbeda-beda tadi, insya Allah kita termasuk orang-orang yang ridho terhadap ciptaan Allah. Dan Allah pun akan ridho kepada kita. Bukankah itu janji Allah? Hambaku ridho, aku pun ridho. Para pemirsa, kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah segala macam dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bukankah itu janji orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah? Nah, kembali lagi kepada Allahu Akbar, para pemirsa. Di sanalah kita harus melatih hati kita. Bukan hanya sekedar ucapan. Mungkin sekarang ini kita identikan Allahu Akbar ini, Allahu Akbar ganyang, Allahu Akbar bunuh. Subhanallah, bukan begitu artinya. Sebenarnya arti dari Allahu Akbar adalah salah satu bentuk penerimaan. Allahu Akbar, ya Allah, aku terima seluruh perbedaan ini karena ini adalah ciptaanmu. Itulah yang dimaksud dengan Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan kita menyertakan hati kita, karena kita mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat, maka sholat itu akan berefek, akan berimpak kepada hati kita. Sehingga Allahu Akbar itu akan masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang mensikapi bahwa perbedaan adalah salah satu bentuk kekayaan Allah. Dan insya Allah, para pemirsa, apabila di dalam sholat ini kita selalu menyertakan hati kita, maka kita akan terhindar dari apa yang Allah peringatkan dalam kitab suci. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak pernah mereka gunakan untuk memahami. Karena itu, gunakanlah hati kita untuk memahami Allahu Akbar, untuk memahami setiap bacaan-bacaan di dalam sholat. Mudah-mudahan kita akan terhindar dari neraka jahanam, seperti yang Allah katakan dalam kitab suci Al-Quran. Dan pada saat yang bersamaan, para pemirsa, apabila hati kita sertakan dalam pemahaman sholat tadi, maka Allah berkata, apabila hati atau segumpal daging ini baik, maka baiklah semuanya. Artinya apa? Kesehatannya pun akan menjadi baik. Hubungan dia dengan masyarakat menjadi baik. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang baik. Kalau dia menjadi anggota dari suatu keluarga, dia akan menjadi anggota suatu keluarga yang baik. Karena itulah yang dikatakan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Ini betul-betul menyentuh hati ya. Insya Allah ini bisa berefek kepada hati-hati Anda semua pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada, sehingga kita dapat terus membersihkan hati kita seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Sani Sutrisna tadi. Nah, pemirsa, Anda juga bisa berkonsultasi langsung di sini dengan Pak Ustadz Sani di 0215155111, atau jika Anda ingin datang langsung ke terapi kalbu, silakan catat saja alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di